Vapers, kembali lagi ya bersama kami dari Parung Pajang Vaporizer. Kali ini gue akan nge-review liquid, sebuah liquid dari IDJ, yaitu Cupcon with cheese and milk. Nah, di sini seperti ini liquidnya Cupcon and cheese milk. Gue suka sih, dia kardusnya slim banget gitu, kayak ngepres sama liquidnya kayak gitu. Ini kecil banget nih, benar kecil banget. Nih emang nggak ada celah, nggak bisa ke sana sini gitu. Oke lah, begitu langsung kita bahas detailnya lagi ya untuk packagingnya. Nah ini ya, kita akan ngebahas packaging dari liquid Cupcon with cheese and milk. Oke, di sini depannya ini kayak ada jendela ya, pokoknya terbuka lah ya. Terus ini mika, ininya mika, bukannya cuma bolong doang gitu. Banyak yang liquid ada bolongan, terus itu bolong aja. Ini dikasih mika plastik lah. Terus di sini ada gambar. Ini buat mika ini buat ngeliatin dia nih liquidnya nih, liquid di dalamnya. Terus di sini ada gambar keju 2 batang utuh lah ya. Ini susu kali ya. Ininya nih apa namanya? Putih-putihnya susu. Terus ini jagungnya. Ini kayaknya jagungnya nih. Nah, ini di sini ada gambar topi koki best dessert. Di sini ada barcode, nggak tahu sih barcode apa, ntar gue coba. Di sini ada simpan di suhu ruangan. Simpan di suhu ruangan. Suhu ruangan ya standarisasi beda-beda sih emang. Nah, ini emang gambar gue suka banget ya gambarnya. Ini kayak berkelanjutan gitu. Kalau diambil satu lagi ya kayak berkelanjutan nih. Nah, di sini ada IDJ gede banget ya. Terus ada komposisi, peringatan, terus tidak untuk dijual, itulah pokoknya. Kocok sebelum digunakan. Iya sih, ada beberapa liquid yang menyarankan untuk kocok sebelum digunakan. Tapi bagi gue itu kayak suges sih. Walaupun bagi gue kayak suges, gue juga kalau sebelum digunakan pasti gue kayak ngocok gitu. Ya, ke bawah lah ya. Diproduksi oleh ini PT Java Vapor Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Ini berat bersihnya 60 mili, ada tanda kurang lebih. PGFG-nya 30 per 70 PGFG-nya, kurang lebih juga ini. Nah, ini masih gambar berkelanjutan. Nah, ini jagungnya di sini lebih banyak sih, keju juga lebih gede. Ini kayaknya dominan ke keju rasanya, soalnya gambarnya keju banget. Ya, mungkin cuma gambarnya doang ya. Ya kita langsung lanjut lagi bahas dari botol liquidnya tersebut. Di sini beda sih sama nggak beda sih dalam depannya, ini mungkin ya memang di sini gitu ya. Nah, ini nih dari botol liquidnya tersebut, di sini ada kayak mangkok. Ini mangkok nih, terus ini jagung disiram sama susu, terus ditaburin sama keju. Tapi keju bukan keju serut ini. Kalau kayak gini, kalau dari gambarnya yang gue bayangin ya kejunya ya batang-batang tok gitu. Terus di sini ada Cupcon sama kayak tadi, with cheese and milk. Ada gambar keju, topi koki best dessert, ada apa namanya nih barcode-nya, berpita cukai resmi. Terus di sini juga di sini juga ada IDJ Indonesia Dream Juice. Ada komposisi, peringatan sama kayak yang tadi juga di apa namanya di kardusnya. Nah, ini nih ya kan, itu kayak mangkok, ini jagung terus disiram susu. Nah, ada kejunya gitu, kejunya juga kotak-kotak ya, bukan serut gambarnya loh. Botolnya pakai botol yang biasa ini, lancip gitu. Nah, ini ada kode apa, gue nggak tahu kode apa, gue nggak mau asal nebak, takut salah ya. Ini oke. Ini dari desain packaging dusnya, terus ini desain dari botolnya. Yuk langsung kita coba aja, kita hirup dulu lalu kita jilat dan kita puff. Oke, kita akan melakukan pengetesan. Kita hirup dulu liquidnya, aroma liquidnya, terus kita jilat, habis itu baru kita puff. Keras banget, keras botolnya. Ini apa ya, gue jadi kayak inget makanan zaman dulu gue jajan ini. Jasuke. Iya bener, namanya apa? Jasuke. Kalau Jasuke yang gue jajan kan dia pas lagi ngubul-ngubul itu enak banget sih, lagi baru matang gitu. Ini nggak ada ya modelnya. Ini antara manis apa namanya, ada
gue ngerasain kayak manis jagung, terus manisnya susu, terus manisnya keju. Itu tiga manis komponen ini di blend seret gitu. Gurihnya bukan keju gurih, kayak renyah jagung. Apa ya, pokoknya kayak ada jagung banget gitu di sela ini gurih manisnya. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, kita puff. Nggak bosan-bosan ya, gua akan ngebilang bahwasanya kita gua make coil 3 tech yang pulun santo ya. Terus kapasnya Holy Fiber, RDA-nya Dead Rabbit V2, modnya Dopo MVP2. Kita coba dulu. Di sini benar-benar kita pakai coil 3 tech yang bakal meletek ratak di rasio 2 kurang dulu. Nah, ini rasio 2 kurang. Pakai coil 3 tech yang meletek-letek. Ini kita rasionya kita naikin jadi 2 pas. Waduh, ngebul banget. Mantap sih. Nyiprat banget. Nyiprat. Nah, Holy Fiber X 3 tech. Nyipratnya bukan main. Kita firingnya di sini aja. Sampai lupa kan. Hirup aromanya. Keju banget. Kalau di aroma sini kejunya gurih. Susu sama jagungnya jadi kayak yang kalah. Oke. Kita lanjutin, langsung kita puff. Seperti yang tadi gue bilang, 3 manis komponen ini, jagung, susu, keju, itu pagi di puff juga muncul. Ngeblend banget. Jadi kayak nyatu gitu. Nah, jadi pas lagi kita nge-puff nih, inhale-nya pas lagi nyedot, dia yang tadi gue bilang 3 komponen manis ini ngeblend kerasa banget. Terus di tengah-tengah nih gue ngerasain sebuah kayak susunya itu lumer biar. Nah, terus diikuti sama gurih keju. Pas lagi esok kejunya jadi manis, gurihnya ini tipis malahan kejunya. Bener-bener gue ngerasain sensasi dimana gue pernah makan jasuke yang lagi, tapi ini nggak panas banget, tapi kejunya tuh udah cair, susunya juga udah kayak nyatu gitu, udah rata lah sama ininya. Dan ini rasanya tuh di bagian paling bawah, dimana susunya itu udah lumer ke bawah, kejunya di bawah juga, terus jagung. Pas lagi gue makan, bener ngerasain. Cuma bedanya pas lagi kalau makan jasukenya, jagungnya itu nggak langsung manis, yang berasa keju sama susu. Pas lagi dikunyah, jagung manis. Nah, tapi bedanya sama liquid ini tiga komponennya langsung masuk ngeblend di mulut. Enak sih, enak banget nih. Nggak bisa dibilang banget sih, enak lah, gue suka gitu. Terus di yang tadi tenggorokannya ini kayak susu sama keju biar jagungnya tipis, terus di excelnya gurih kejunya ini yang tipis juga, terus sama kejunya lebih ke dominan manis jadinya. Ini mah cocok banget buat kalian vapers yang
pengen ngerasain sensasi 6 mg tapi kayak nggak ada gangguan gitu. Kayaknya kalau gue pakai ini terus-terusan cepet habis karena gue suka rasanya, walaupun TH-nya nggak berasa di 6 mg ya. Jadi ya untuk penilaian gue mengenai packaging dulu, packagingnya 1-10 bagus sih, unik gitu. Terus kalau misalkan dari kardusnya dia kecil, bener-bener kerekatin banget tuh sama liquidnya, kayak nggak ada celah. Cuma ini kan bulat, tapi botolnya kan bulat, nah kotaknya kardusnya kotak. Ya itu celah di segitiga itunya doang, di sudut-sudutnya. Yang sisi-sisinya pada kena botol liquid, jadi kayak nggak goyang. Atasnya juga sama, atas bawahnya begini dia kegencet gitu. Sama gue senang juga sama liquid ini, packagingnya dari gambarnya sih. Ini juga bisa ngebuat kayak lu vapor pengen beli liquid ini udah kayak kebayang sama gambarnya gitu. Rasanya udah kebayang, jadi kayak lu nggak usah nebak-nebak lah. Ini rasanya kayak gimana sih? Iya gue tahu ada keju susu sama jagungnya, cuman diolah seperti apa gitu. Sedangkan di desain botol ini sampai packagingnya udah kayak kegambar jelas. Oh ini jagung, menurut gue ya ini udah gambar jelas. Jagung dalam satu mangkok disiram susu, diikutin keju. Jadi kayak udah, oh kebayang, kayaknya gue pernah makan deh makanan ini gitu. Rasanya hampir sama gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan yang gue rasain. Perbedaannya itu antara kejunya duluan, jagungnya duluan, atau susunya duluan. Nah, packagingnya 1-10 gue kasih nilai 8,5. Bagus. Udah gitu slim, muat di kantong juga sama kardus-kardusnya, jadi nggak makan tempat. Di etalase toko juga yang pakai dus-dus tuh biasanya gede banget lah. Ada yang gede banget. Nggak kayak nggak bisa muat banyak untuk dipajang, terus makan tempat gitu. Nah terus untuk segi TH-nya rating 1-10 di 6 mg ini 5 sih. Menurut gue ya ini 5. Kayak cuma gue ngepop set kayak ketusuk tuk tuk tuk, udah hilang. Ngepop lagi tusuk tuk tuk tuk, hilang. Nah gitu. Tapi gue yakin ini cocok buat kalian juga yang pengen ngerasain sensasi 6 mg tapi nggak nyakitin gitu. Kalau dari segi manisnya ya, gue nggak nyaranin buat kalian yang nggak terlalu suka manis banget gitu, atau manisnya maunya yang biasa aja. Gue nggak nyaranin, soalnya nih kategori liquid yang 3 komponen ini tuh manis semua. Di puff pertama menurut gue ya manis semua. Jadi kalau misalkan buat kalian yang takutnya enek atau nggak suka sama 3 komponen ini karena rasa manisnya tersebut, ya gue nggak nyaranin. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak keganggu. Manisnya ini tuh enak gitu, ngeblend itu nyampur gitu. Jadi kayak lu sensasi banget. Ya 1-10 manisnya gue kategorikan untuk tingkat kemanisannya mungkin 8,5. Terus untuk tingkat manisnya untuk tingkat enaknya gitu masih 8,5 juga sih. Jadi kayak ini liquid manis banget, di atas rata-rata lah manisnya, di atas rata-rata. Tapi di manisnya ini seimbang sama flavornya gitu. Jadi kayak lu bakal enak lah, di gua enak. Nah terus untuk segi dari flavornya sendiri, gue suka flavornya ini tuh dia nggak tebel, terus nggak tipis, normal aja. Nah yang gue paling suka itu adalah ketika 3 komponen disatukan, ngeblend, masuk ke mulut. Wah itu enak banget. Nah terus ada sensasi dimana lu pas lagi ngepuff, inhale-nya dulu tahan di sini, masuk ke sini, terus lu keluarin, itu ada kayak ini rasanya kayak gini. 3 komponen lu berasa, terus yang ini 2 komponen berasa, 2 komponen lagi berasa gitu. Ada kayak perbedaan rasa-rasanya gitu. Ya ngepuff dailynya enak sih, bakal terus-terusan, bakal cepat habis ini mah kalau gua ya.
cocok buat kalian yang suka manis, terus pengen nyobain 6 mg, dan 6 mg nya ini nggak ngerasa keganggu. Ya, untuk dari sekian penilaiannya dari liquid ini, gue sih masih rekomen, dan gue nggak bisa ngerekomenin buat kalian yang nggak suka manis banget gitu, dan nggak suka teh yang cuma cak gitu 6 mg nya. Kalian yang pengen 6 mg nya krok gitu, nggak nyaranin, ini masih kurang. Gue pikir kalau ada 9 mg yang 60 ml Cupcon ini, gue yakin kalian bisa masuk di liquid ini. Jadi itu yang rekomen gue buat kalian yang seperti itu, sama buat kalian yang gak rekomen itu seperti apa gitu. Nah, untuk nilai dari segi semuanya gue kasih 7,5 sampai 8 ini nilainya. Liquid dari segi semuanya ya. Oke, mohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian sama misalkan kalian nyobain, oh enggak lah, enggak kayak gini rasanya, mungkin beda lain gitu ya, kita beda-beda gitu ngerasainnya. Jadi gue mohon maaf apabila ada kesalahan sama perbedaan yang kita rasakan gitu. Gue ucapin terima kasih.